Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan menceritakan satu cerita yang unik dan menarik, dan pastinya mengandung hikmah dan pelajaran berharga untuk menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti ceritanya sampai selesai, dan semoga kita semua selalu dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan akan seorang laki-laki dari Bani Israel yang berhutang kepada seseorang yang kaya yang memiliki banyak harta, sebanyak 1000 dinar, karena ada hajat yang harus ia tunaikan. Maka orang kaya yang menghutanginya itu meminta agar dia menghadirkan saksi-saksi atas hutang yang akan dibayarkan kepadanya nanti, ketika sudah sampai batas waktu yang ditentukan. Laki-laki yang berhutang itu pun menjawab, "Cukuplah Allah sebagai saksi." Kemudian orang kaya yang menghutanginya itu kembali meminta agar menghadirkan seorang penjamin yang bertanggung jawab jika dia tidak mampu membayar. Laki-laki itu pun kembali menjawab, "Cukuplah Allah sebagai penjamin." Orang kaya yang menghutanginya itu pun tidak membantah sedikit pun apa yang diucapkan oleh laki-laki tersebut. Dia pun menjawab, "Kamu benar. Allah lah yang lebih pantas sebagai saksi dan penjamin." Kemudian dia memberikan uang yang dia minta dan ridha dengan kesaksian dan jaminan Allah. Sebelum berpisah, keduanya sepakat tentang batas waktu pembayaran. Laki-laki itu pun pergi membawa uang 1000 dinar dengan menaiki perahu untuk menunaikan hajatnya. Beberapa waktu kemudian, ketika batas waktu pembayaran hampir tiba, dia pun ingin berangkat untuk membayar hutangnya dengan menaiki perahu. Akan tetapi, dia tidak menemukan perahu yang bisa mengantarkannya ketika itu. Dia pun sangat sedih karena telah mengingkari janji yang telah dia sepakati. Sedangkan dia telah menjadikan Allah sebagai saksi dan penjaminnya. Yang artinya, mau tidak mau, dia harus membayar sendiri hutangnya saat itu juga. Di tengah kesedihan dan kecemasannya ketika itu, dia pun terus menunggu perahu yang datang ke tempat itu. Namun tidak ada satupun yang datang. Dan waktu pembayaran sudah sangat-sangat tiba, sangat-sangat dekat. Dan tiba-tiba dia melihat ada satu batang kayu yang mengapung. Akhirnya dia pun menemukan ide untuk mengirim uang yang 1000 dinar itu. Dia pun mengambil batang kayu itu dan melubanginya, dan memasukkan uang 1000 dinar ke dalam batang kayu tersebut, beserta satu pucuk surat yang menjelaskan keadaan sebenarnya yang menghalanginya untuk bisa hadir menemuinya. Kemudian dia menutup lubang kayu itu dengan rapat dan kemudian melemparkannya ke laut dan menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, ya Tuhanku, sungguh Engkau telah mengetahui bahwa aku memiliki hutang kepada seseorang sebanyak 1000 dinar. Dia meminta kepadaku seorang penjamin, maka aku katakan, cukuplah Allah sebagai penjamin. Dia pun ridha Engkau sebagai penjamin. Kemudian dia meminta aku untuk menghadirkan saksi, maka aku katakan lagi, cukuplah Allah sebagai saksi.
dia pun juga ridha engkau sebagai saksinya. Dan aku sudah berusaha mencari perahu untuk mengantarku kepadanya, akan tetapi aku tidak mampu. Dan sekarang uang yang 1000 dinar ini aku titipkan kepadamu ya Allah. Aku serahkan urusanku kepadamu ya Allah. Biarlah engkau yang akan menyampaikan uangku ini kepadanya. Dia pun kemudian melemparkan batang kayu tersebut dan terbawa oleh air laut sampai hilang dari pandangannya. Kemudian dia pun pulang. Di sisi lain, orang kaya yang telah menghutanginya itu menunggu di pesisir pantai, menunggu kedatangan laki-laki yang berhutang tersebut. Karena waktu itu adalah waktu pembayaran yang sudah disepakati. Namun laki-laki itu tidak kunjung datang. Dia pun pulang ke rumahnya dalam keadaan kecewa. Dan sebelum pulang, dia melihat ada satu batang kayu yang terapung. Dia pun tergerak hatinya untuk mengambil batang kayu itu, untuk dimanfaatkan sebagai kayu bakar di rumah. Setelah sampai di rumah, dia perintahkan keluarganya untuk membelah kayu itu. Dan setelah dibelah, ternyata di dalamnya berisi uang sebanyak 1000 dinar dan sepucuk surat. Beberapa hari kemudian, laki-laki yang berhutang akhirnya menemukan perahu. Dia pun bersegera menaiki perahu itu dan membawa uang 1000 dinar yang lain. Setelah sampai, dia pun bergegas menemui orang kaya yang menghutanginya itu dan menjelaskan akan keterlambatan dan membayar hutangnya dengan uang 1000 dinar yang dia bawa lagi. Orang kaya itu pun berkata, "Apakah kamu ada mengutus sesuatu untuk membayar hutangmu kepadaku?" Laki-laki itu berkata, "Tadi kan sudah aku katakan kepadamu bahwa aku tidak menemukan kapal untuk bisa membayar hutangku." Orang kaya itu pun berkata, "Sesungguhnya Allah sudah menunaikan hutangmu yang kamu taruh di salah satu batang kayu. Batang kayu itu telah sampai kepadaku. Maka sekarang pulanglah kamu dan bawa kembali uang 1000 dinar yang kamu bawa ini." Inilah akhir cerita yang indah dari kejujuran dan keyakinan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yakinlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah tidak akan kecewa dan terkhianati, dan akan selalu mendapatkan keberkahan. Dan pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah masalah hutang. Hutang adalah salah satu perkara yang wajib dibayar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sahibud dain maksurun fi qabrihi yashku ilallahil wahdah." Orang yang memiliki hutang akan tertahan di dalam kuburnya, artinya tidak memiliki teman. Dia terus mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kesepian dan kesendiriannya di dalam kubur. Dan di hadis lain juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sahibud dain maglulun fi qabrihi la yakuffuhu illa qada'ud dain." Orang yang memiliki hutang akan terbelenggu atau terikat di dalam kuburnya, dan tidak akan bisa terlepas ikatan itu kecuali hutangnya telah dibayarkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mensolatkan jenazah orang yang memiliki hutang, sebagaimana diceritakan di dalam sebuah hadis, ketika didatangkan jenazah kepada Rasulullah untuk disolatkan, maka beliau berkata,
apakah sahabatmu ini memiliki hutang? Para sahabat menjawab, ada ya Rasulullah. Kemudian beliau berkata lagi, apakah dia ada meninggalkan harta supaya bisa membayar hutangnya? Mereka para sahabat menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Beliau pun berkata, kalau begitu, kalian saja yang mensalatkan jenazah ini. Kemudian Sayyidina Ali berkata, aku yang akan menjamin seluruh hutang-hutangnya ya Rasulullah. Setelah itu Rasulullah SAW maju mensolati jenazah itu. Dan setelah selesai beliau bersabda, Allah telah melepaskan dari tergadainya kamu dari api neraka, sebagaimana kamu melepaskan dari tergadainya saudara kamu yang muslim daripada hutang. Tidak ada daripada seorang hamba muslim yang membayarkan hutang saudaranya kecuali Allah akan melepaskannya dari tergadai pada hari kiamat. Mudah-mudahan cerita ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.